Ini rasanya kayak kota tersendiri, kota terapung di lautan. Halo semuanya, ini adalah video part kedua dalam pelayaran bersama kapal pesiar Genting Dream. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, aku sarankan untuk nonton terlebih dahulu agar informasi yang didapat bisa lengkap. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Selamat menonton. Ini kan deck 5 nih teman-teman. Kita menuju ke deck 4. Deck 4 itu tempatnya kapal sekoci atau kapal yang mengantarkan penumpang kapal pesiar ini menuju ke Melaka. Harusnya di sini sih teman-teman. Nah ini Melaka Port Reminder. Jadi kita harus balik jam 5.30 waktu Singapura. Dan last tender kapal dari cruise ke port itu jam 2. Last minute nih teman-teman. Last tender boat from port to ship 5.30. Mungkin kita cuma coba nyebrang lalu balik aja. Nah, jadi kita nanti ngasih kartu di tap, lalu pemeriksaan barang, langsung kita turun. Pulangnya sebelum jam 5. 15 menit ya sana? Boleh. Oke, siap. Kita keluar menuju ke kapalnya, dan for your information, orangnya cuma aku doang nih teman-teman. Nah, dari sini kita nanti bisa ngambil gambar cruise-nya nih. Ini kapalnya teman-teman, kayak semacam sekoci, isinya banyak, di atas juga masih bisa. Kita udah izin untuk naik ke atas dan boleh, yeay. Kita naik sekoci teman-teman. Dream Cruises, gede banget. Asli cuy, ini kapalnya gede banget. Lalu panjangnya dari sana sampai ke sana itu sekitar 330-an meter. 3 kali lapangan bola. Pantesan nih kaki capek banget. Nah dari sini nanti kita akan naik di atas, lalu kita bisa ngambil gambarnya Genting Dream dari sebelah sana. Pasti cakep banget. Kayaknya kita nunggu pas jam 14.00 deh. Soalnya nunggu penumpangnya ngumpul dulu. Ini udah ada beberapa penumpang, sekitar 5 penumpang yang naik di sini tadi. Setelah itu kapal akan menuju ke Melaka sana. 14.06 kita berangkat menjauh dari kapal. Gak sabar kok pengen lihat gedenya kapal ini seberapa kalau dilihat dari sana. Padahal kan ini arahnya ke sana ya. Nanti kita di belakang nih, pas nih. Asli cuy, gede banget cuy kapalnya. Merinding aku lihatnya. Oke teman-teman, ini udah sandar. Berapa menit tadi? Inilah sekarang pokoknya jamnya. Ya sih 15 menit. Nahan. Oh, nahan dulu. Oke. Thank you. Oke, thank you. Alhamdulillah sampai juga teman-teman di Melaka. Dari sini kurang lebih sekitar berapa kilo ya? 2-3 kilo mungkin ya. Tuh cruise-nya di sana tuh. Wah, gede banget. Kelihatan deket karena emang kapalnya segede itu teman-teman. Nah di sini udah nggak ada proses imigrasi lagi karena paspor kita diamankan, disimpan dengan baik di dalam cruise. Jadi kita tinggal nunjukin ini doang. Set, pengganti paspor kita selama di Melaka ini teman-teman. Kunci kamar ini kayak nyawanya kita di cruise teman-teman. Yuk kita langsung aja ke sana. Dengan jam terakhir itu 5.30 dari sini.
Air putih ya Mas? Air putih. Oke, son Mas. Oke, di sini banyak pekerjanya yang berasal dari Indonesia teman-teman. Jadi warga Indonesia kalau naik cruise ini Genting, wah jangan khawatir nggak bisa bahasa Inggris. Banyak banget orang Indonesianya. Exit to city. Oke. Ini adalah pertama kalinya kita berada di Melaka. Banyak banget gagak ya sekarang yo. Di Melaka ini banyak banget gagak. Di Malaysia sih tepatnya kemarin juga lihat banyak gagak. Di sini banyak yang menawarkan taksi dan sebagainya. Tapi juga misalkan kalian udah daftar di cruise, daftar tour di Melaka ini juga bisa langsung di handle sama timnya cruise teman-teman. Sungai Melaka, weh, panas banget sini ya, asli. 1 hour $10, berarti 1 jam $10 Singapura, ya. Ditawarin 1 jam 130-an ribu rupiah, kereta sewa nih, taksi. City tour. Di sini ada river cruise. Jadi kalau kita pengen ngelilingi Melaka lewat sungai juga bisa nih. Ini ada jetinya atau pelabuhannya di sini. Enak sih, kotanya tenang. Bangunannya juga klasik-klasik. Di sini tuh ada bangunan yang kayaknya unik banget. Terus tak lihat-lihat ternyata ini adalah museum custom atau museum bea cukai gitu. Museum custom. Ada lukisan-lukisan tentang sejarahnya nih di sini. Bagi kalian yang suka sejarah kayaknya bagus ya di Melaka buat foto-foto, menikmati slow living di wilayah sini. Kita kayaknya udah sampai di dekat pusat kotanya nih teman-teman. Ada tulisan selamat datang di Melaka bersejarah. Kita coba beli cendol nih teman-teman di Cendol Jam Besau. Harganya sekitar 8 ringgit. Ini durian, cendol durian nih ya? Ya, durian mewah, mantap. Berapa ini, 18 ya? Ya, 8. Oke, satu aja. Cendol. Gak pengen nyoba durian tenan? Ambune aku nggak apa-apa. Tapi mangannya gak gele? Gak iso? Rasanya dikit-dikit itu tuh masih nggak apa-apa tuh. Lah langsung gak iso? Letimu? Seneng? Si iso? Gajeng Mania? tapi Oh, lah aku mania pak. ini kan nggak iso dan Gak mau. Oke. Kita coba ya teman-teman. Manis banget. Kilor Depok makan yang gini. Iya. Lor Depok. Nugroho. Bro. Bukan Nugroho yang ini. Nugroho satunya. Ini Lord Nugroho satu. Ini yang ini Nugroho bukan Febianto. Iya. Kayak bukan 4 mata aja. Ini Lord Cibidung. Tapi duriannya rasanya biaya ya? Sama nggak duriannya? Kayak durian di Indonesia? Oh, betul. Ada es krim Nestle yang Musangking. Nyoba. Asli. Harganya lumayan sih tapi. Apa? 18 ringgit. Yang apa ini? 80.000. Ini. Tapi Musangking. Bukan. Bukan, musangking ini kecil, baloknya gede. Istimewa bos. Malas-malas gini makan dawet, cendol, durian. Kurang lebih sekitar 1 jam kita explore Melaka dan saatnya kita balik lagi menuju ke cruise-nya. Jadi kita kembali ke pelabuhan Port Melakanya teman-teman. Ini bus yang apa ya, kayaknya ini bus yang disewa oleh kapal pesiar ya, yang misalkan mau city tour gitu. Nah ini bus ini di drop di sini dan saatnya kita kembali menuju ke kapal. Oke, thank you. Kita dapat handuk dingin teman-teman buat ngelap muka biar nggak kumus-kumus. Bono tema tuh kabeh.
Saatnya kita kembali ke cruise. Langsung diarahin ke Balai Departure. Apa? Melaka Dumai. Oh, ada yang tujuan ke Dumai ya dari Melaka sini ya? Oh iya. Kapalnya nih. Jadi ada yang menuju ke Indonesia sampai ke Melaka, teman-teman. Jadi di sini ada counternya, terus kita bisa scan imigrasi di sini. Kalau dari Dumai jam 9 pagi. Dumai waktu Dumai. Kalau dari Melaka jam 2. 3. Setengah 3. Tarifnya? Nih, 108 ringgit sekali jalan. Tambah Oh, 16 ringgit. 188, sorry. Oh. 188 tambah 16 ringgit itu yang minyak. Oh, fuel surcharge. fuel surcharge. Ternyata di sini terdampak juga sama. Sama aja. Sama. Lagi banyak lah. Lagi banyak tadi naik kapal pesiar. 188 Ini pesawat bersama, sekarang pesawat paling mudah kan diambil booking. Iya. Bakal kan. Betul. Tapi kenapa? tadi saya jumpa orang paling pandai dalam dunia, dia kata mana ada bakal. Lagi nak mengikut. Oke, terima siap. kasih. Thank you. Ternyata antriannya banyak banget. Kita dapat transit grup nomor 41, 2, 3, 4 di sini. Sini. Oke. Ada kok di sini ya? Oh, diduluin ya kita ya? Apa? Oh, didahuluin ya? Udah habis. Tadi yang nomor waiting apa? Grup waiting 1 sama 2 udah pada masuk semua. Oh. Kan kita 3. Kita 4. Kita 4. Dirubah, Cuk, tadi. Kita tuh jadi transit waiting 3. Oh. Tadi kan kita naik kayak semacam sekoci gitu. Nah, sekarang kita naik kapal Indomal yang kayaknya yang jalan rute Melaka Dumai deh. I have here around. Thank you. Setelah dari Melaka, kita langsung naik kapal dan sekarang aku mau nunjukin ke kalian ini ada ruangan yang spesial nih di lantai deck nomor 19, deck tinggi sendiri. Nah, ada Bubble Dreamy. Ini apa Mas namanya, Mas? Welcome to Bubbly Dream. Oke. Ini adalah apa ya, satu aktivitas yang dibuat spesial untuk perayaan 10th anniversary dari Dream Cruises. Dream Cruises. Yes, betul. Oke, Bubbly Dream. Ya betul. Dia ada aktiviti-aktivitinya juga, cuman ini ya bisa dicek di The Daily lah ya untuk jadwalnya. Oke. Tuh ada workshopnya bubble foam, bubble painting, gitu. Ini lucu sih. Berarti buat anak-anak masuk yo. Ya betul. Gue ada anak-anak kecil loh. Saya coba. Masa kita nyemplung kan nggak mungkin. Nggak boleh dong. Sadar diri dong. Sadar diri dong. Ini bola apa sih? Penasaran sih. Hawa nyemplung stong rasanya. Iya. Ya sama kayak mandi bola, cuman Mandi ini bola dia lebih kecil dan warnanya putih. transparan Kayak gacapon. kayak anu Kayak ki. gacapon ini. Apa ki jenenge bui? Ya. GPKB gue. Itu yang sering terjadi saat saya nemenin anak ke playground. Bapak-bapak yuk. Ya, seperti inilah. Berarti saiki salin gawe celana sing siap buat Bisa. basah. Bisa, ya. Ayo. Ayo langsung. Apa cek belakang sekalian? Ya enggak apa-apa, season melaku aja. Ganti aja sekalian. Guys sekalian yo. Ganti sekalian, Ayo. Bertemu di mana? Ya, langsung bertemu jacuzzi ya. Saatnya kita kembali ke dalam kamar untuk ganti pakaian menjadi pakaian yang bisa untuk basah-basahan. Kita akan main air, kita akan rendam di jacuzzi. Kalau misalkan ada jacuzzi yang kosong kita masukin. Wah, ini benar-benar kakiku udah capek banget, tapi rasa untuk mengeksplor masih tinggi banget. Jadi yo, ini hari terakhir, langsung digas aja. Sekarang jam menunjukkan pukul 18.47. Ini udah mulai mau maghrib dan kita udah berangkat dari ini jadi Melaka ya. Melaka apa Malaka? Melaka tulisannya. Nah, ini kapal udah mulai berputar menuju kembali ke Singapura. Wih. Ini kita sekarang mau ngambil paspor. Ketika pas kemarin kita pas berangkat itu paspornya
simpen di sini. Nah sekarang diambil biar besok keluar. Bayar dulu deh. Bayar ke semua, nanti kita akan jelasin bayarannya ada apa aja. Nah ini untuk paspornya udah kita ambil teman-teman, biar besok bisa langsung keluar. Tapi sebelum keluar kita harus bayar, ada semacam kayak tax full surcharge, kayak tax atau tentang tambahan biaya untuk bahan bakar, dan satu lagi untuk pajak pelabuhan, tax port charge. Jadi kalau nggak salah 62 SGD tambah 15 SGD per hari. Jadi berapa? Total 92 SGD. Itu untuk pajaknya aja. Dan untuk misalkan kita belanja-belanja akan ditambahin di sini, dibayar mulai hari ini sampai besok pas keluar. Jadi pas keluar ada tanggungan, kita langsung keluar meninggalkan kapal ini. Nah, ini sekarang mumpung belum gelap dan kapal udah bergerak, kita sekarang menuju ke Buritan untuk lihat kapalnya jalan. Yuk langsung aja menuju ke sana. Sekarang kita geser ke deck nomor 8, dan salah satu yang bikin aku kagum dengan kapal ini. Ini kan orangnya ribuan di sini, banyak banget. Terus liftnya cuma 2, cuman kita nunggunya tuh nggak terlalu lama teman-teman, karena ada banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikalikan 2. Jadi cepet gitu loh, nggak perlu nunggu lama, langsung masuk gitu. Kita sekarang keluar di sini teman-teman. Kapal udah berangkat. Meninggalkan Melaka. Karena ya? Oh, di atas masih ada foam party cuy, lihat tuh. Nah, nih. Busa. Nah, kalau teman-teman pengen tahu foam party apa, mungkin akan aku tampilkan cuplikannya ketika aku pas naik cruise di Dubai, juga ikut foam party, seru banget. Cuman kayaknya tadi nggak keburu sih, karena saking padatnya aktivitas yang ada di kapal ini, jadi harus kita mengorbankan beberapa aktivitas seru lainnya demi ikut aktivitas yang seru atau lebih seru lainnya. Sekarang udah jam 7, kita udah meninggalkan Melaka teman-teman. Sedih banget sih. Kalau meninggalkan Melaka kan berarti kita udah balik lagi ke Singapura. Jadi masih ada waktu kurang lebih sekitar 12 jam lagi kita berada di cruise ini, dan jujur masih banyak banget yang belum kita-explore teman-teman. Kemarin sih rencananya itu aku pengen nyobain itu cuman yang paling murahnya. Jadi dengan harga 1 jutaan, $89 Singapura, kita sebetulnya udah bisa naik cruise ini. Cuman itu cuma harga paling basic yang pertama, dan yang kedua kita cuman berangkat dari Singapura dan turun di Melaka, jadi kita nggak ikut balik ke sini lagi. Cuma tak pikir-pikir, dengan kapal yang ukurannya 3 kali lapangan bola, itu kayaknya nggak bakal dapat apa-apa kalau cuma 12 jam atau 15 jam di atas kapal Genting Dream ini. Wong 3 hari 2 malam aja rasanya masih banyak banget yang belum dieksplor. Kita masih belum lihat teater, kita masih belum renang dan sebagainya, dan kayaknya harus extend lebih lama lagi deh. Dan buat kalian yang pengen tahu harganya, bisa langsung aja cek di websitenya Star Dream Cruise. Oke, habis ini kita mau jacuzzian. Kayaknya jam 9 ini udah kompartinya udah kelar. Coba kita naik ke atas di deck nomor 16, kita di bagian belakang sini, di atasnya kita ini, kita lihat jacuzzinya. Oke. Ternyata jacuzzinya jam 8. Iya, jam 8. Ya apa ponget arkamnya. Ya, oke. Saiki renang kono sih yo. Aku tak renang kono sih ya. Ada waktu berapa menit lagi, Gi? 45 menit. Asli senja cakep banget di sini, teman-teman. Kita coba geser ke sini. Sayangnya ini cukup mendung ya. Kalau nggak mendung itu wah cakep banget asli. Asli langitnya cakep banget, dari sini cakep. Dengan view kayak gini, situ juga cakep. Kayaknya lebih cakepnya kalau dilihat dari atas deh. Yuk kita ke atas yuk. Anjay, seneng kene dhisik wong-wong iki.
Tadi itu sekitar sini habis dibuat foam party, jadi harus dibersihin dulu, di-clean dulu, dan aku tadi tanya sama petugasnya, jacuzzinya buka jam 8. Ini sekarang udah kurang 10 menit lagi. Tadi tuh aku tanya kan, apakah celana aku ini boleh dipakai? Ternyata bahan katun nggak boleh teman-teman. Bahannya kayak olahraga dry fit gitu loh teman-teman, biar bisa masuk ke sini. Akhirnya aku turun ke bawah ganti celana yang bisa atau sesuai aturan di jacuzzi ini biar bisa nyobain jacuzzi ini. Cuman sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin jacuzzi, mendingan enaknya sih pas pagi ya atau pas terang gitu, karena view belakang ini langsung laut teman-teman. Cuman tadi kena foam party jadi nggak bisa. Kalau misalkan direkam dari atas sini, asli cakep banget. Tapi nggak apa-apa, aku mau melemaskan kaki-kakiku ini dulu, berendam di air hangat kayak gini. Wah asli damai luar biasa. Ini sekarang udah jam 8, sekarang saatnya kita nyobain jacuzzi-nya teman-teman. Ini airnya seperti ini kita lihat, hangat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, enak banget. Asli teman-teman, di sini tuh bener-bener enak banget, dan orang-orang kan mungkin masih pada belum tahu dan terfokus di tengah. Di belakang tuh ada jacuzzi yang kayaknya belum banyak orang yang tahu dan baru dibuka jam 8 malam ini setelah foam party. Ini bener-bener enak, airnya hangat banget, dan di sini tuh ada kayak apa ya? Ada air yang nyemprot di dalam loh, jadi rasanya kayak punggung kita tuh dipijitin sih. Asli enak banget, ini kaki juga lemes jadinya, gokil sih. Ya semoga aja besok pagi masih ada. Kita coba nikmatin jacuzzi ini untuk terakhir kali sebelum aku keluar dari kapal atau turun di kapal. Ini bener-bener salah satu the best sih menurutku. Asik banget. Setelah selesai jacuzzi, kita sekarang makan di The Lido. Sebelah sana antrian untuk vegetarian, warga India, dan kita ambil sebelah sini teman-teman. Nggak ada antrian, sepi. Kalau pagi di sini dibuka banyak banget jajan-jajanan, tapi kalau malam cuma di dalam aja, di outdoor, di indoor. Kalau pagi di indoornya buka untuk restoran Lido ini. Dan restoran Lido adalah restoran yang udah punya sertifikat halal. Jadi aku paling seneng kalau makan di sini. Untuk menu makan malam kali ini aku pilih dan sengaja ngambil cukup banyak. Ada daging ayam, daging sapi, ada buncis, ada pasta, kerupuk, nasi nggak terlalu banyak. Di sini ada sop daging, lalu ada buah segar dan kue. Dan aku coba minum teh anget nih teman-teman. Oke, lanjut kita makan. Kalau di kapal pesiar kayak gini, diet mulai besok setelah turun dari kapal pesiar. Apa diminum? Ayam ya? Ayam, Mas ayam. buncis, Jus jeruk, jus apa lagi? kok jus jambu, Jus jambu. Ini teh sambal creamer, teh creamer. Oke, ya, selamat makan. sosis. Kita udah selesai makan dari The Lido Restoran. Saatnya kita keluar. Ada hal yang menarik teman-teman. Tadi kita masuk itu sekitar jam 9, tapi di jam mundur jadi 24.8. Terus tak ulik-ulik, ternyata kapal ini posisinya lebih dekat dengan Riau dibandingkan dengan Malaysia. Jadi waktunya ikut kembali mundur ke WIB. Unik nih, harusnya jam 21.49 teman-teman. Sekarang kita coba explore yang belum ke explore. Saat ini kita mau menuju ke arcade, tapi kita melewatin live music dan kolam. Kita coba lihat arcade teman-teman. All arcade games are accessible one tap per game. Oke. Ini modelnya kayak time zone gitu sih. Berbagai mainan-mainan gitu. Berbayar, tinggal ngetap aja. Kita udah dapat main ini. Kita sekarang ada di deck nomor 5. Di sini tuh ada medical center. Tapi saya ingat tuh nggak full buka 24 jam deh. Atau nggak ngerti ya. Coba nanti tak insert jamnya teman-teman. Ya kalau misalnya kalian butuh perawatan atau apa gitu bisa di sini. Mengarah ke sana. Oh 24 jam. 24 jam cuy. Nah ini ada jam konsultasinya jam segini. Tapi kalau ada keadaan darurat 24 jam kliniknya.
Kita coba lihat surau atau musolanya teman-teman. Kapal pesiar semewah ini ada musolanya. Di deck 5 FBD atau forward depan itu ada surau atau bahasa Indonesia itu musola atau masjid lah ya. Musola lah yang lebih tepatnya. Jadi untuk kapal pesiar segede ini ramah untuk penumpang muslim. Kita lepas dulu sendalnya teman-teman. Kita juga masuk di sini. Lumayan luas sih. Ini untuk jamaah kurang lebih sekitar pemadam sana ke sini 40 bisa sih. Ya 30-40 orang lah. Lumayan. Ada kompasnya nggak ya tapi ya? Oh ada kayaknya nih. Bukan kompas ini. Mari kita cari kompasnya di mana. Biasanya kalau kapal-kapal di penyeberangan di Selat Bali, Selat Sunda itu ada kompasnya teman-teman. Ada nggak? Arah kiblat nggak sih itu? Bukan arah kiblat itu. Bukan. Ini ada kompasnya ya. Kita kalau misalkan mau sholat gitu, cari tinggal nyalain HP aja, dilihat posisi Saudi di mana, diarahin pas ke situ aja teman-teman. Kayak gitu. Nggak ada ini. Kalau menurut keyakinan masing-masing sholatnya menghadap kemana. Nah kan kapal kan kadang muter-muter gitu. Oke. Habis ini kita akan totalan cuy. Nah ini kita habis ini mau ngelunasin utang-utang atau totalan di sini di deck nomor 5 juga sekalian. Ini udah jam 10:30. Habis itu kita akan tidur dan besok biar bisa fresh kembali. Kita coba lihat restoran Chinese teman-teman. Tadi kita kesini pagi masih sepi, sekarang atau gak ada yang aktivitas. Kayaknya jadi buka jam segini. Vibes-nya cuy. Asli mewah banget. Biasanya kalau pas rame gini ada mini pertunjukan teman-teman. Jadi disesuaikan dengan budaya Chinese. Kalau makannya Chinese itu biasanya bulat gini, kayak meja bundar gini. Lalu makannya dihidangkan bareng rame-rame gitu. Di sini juga ada mejanya rata-rata bulat-bulat gini teman-teman. Vibes-nya mewah banget di sini. Kita dari deck nomor 6. Kayaknya rame banget. Ada apa ini? Oh, mini games. Ternyata yang mau bayar udah rame banget teman-teman. Kayaknya tunggu nanti malam aja deh atau besok pagi sekalian. Di sini ada tributes, itu kayak semacam live music itu kayak ya kalau kita misalnya mau karaoke ini free masuknya teman-teman. Ada crossover band. Nah ini. Tapi kayaknya udah gak kuat lagi, kita mau istirahat aja teman-teman. Di deck nomor 6 ini yang rame banget ini, mungkin sebelum kita bayar totalan kita bisa lihat gift-gift atau souvenir teman-teman. Harganya berapa nih? $55 dolar Singapura. Berarti piro yo? $55 Singapura. Ini adalah miniatur. 750 ya? 50. Masuk. Ini ada baju-baju, ada kue, jajan-jajanan di sini lengkap. Kalau misalkan kalian butuh buah tangan sebelum turun dari kapal bisa beli di sini. Ini adalah apa gitu? Oh, capek-capek lu. Kayak semacam obat oles dan lain sebagainya. Di sini ada 10 tahun atau 1 dekade Dream Cruises, mulai dari awal pembangunannya, lalu mulai ada Genting Dream. Nih. Cakep ya. Jadi kita bisa tahu sejarahnya Dream Cruises kurang lebih selama 10 tahun udah melayani para wisatawan. Oh, bayarnya berarti murah le. Berarti yang Porchas udah ya? Porcha kita ada Porcha, ya. Gratuity juga itu udah disettle pas Bapak bikin Oh iya. Payment untuk gratuity sama Porcha itu di advance waktu Bapak buat
booking aja. Booking. Oh, di awal kemarin ya. Oh, tak pikir kurang porca sama gratuity. Enggak, jadi semua udah di collect in advance pas bapak sama itu. Oke. Dulu masih manual, jadi pas bikin bookingan di online itu Iya. cuma bisa bayar voucher doang. Iya, Buktinya harus on board. On board. Sekarang udah bisa tinggal bayar. bayar fuel charge. Fuel charge ini juga sementara karena efek kuas kan. Oh iya. Jadi, kalau warna udah selesai nggak ada pembayaran full charge lagi, jadi semuanya udah payment in advance. Jadi pas on board cuma bayar spendingnya doang. Jadi apa yang dibeli on board sama fuel charge saja. Ya fuel charge. Cuma fuel charge itu kan sementara Kak. Makanya kita koleknya on board. Paham. Iya Kak ya. Nah, ini selama durasi war aja. Iya. War udah selesai nggak ada fuel charge lagi. Aman. Oke, siap. Jadi kalau udah nggak ada war, jadi pas booking udah bayar semua. Iya, Jadi siap. pas on board nggak ada bayar apa-apa lagi. Nggak ada bayar. Spending. Spendingnya di dalam cruise ya. Oke. Jam 6:30 waktu Singapura kita udah sandar kembali di Marina Bay Cruise Center. Nggak kerasa perjalanan kurang lebih sekitar 3 hari 2 malam. Akhirnya kita sandar juga. Dan buat teman-teman tanya kok masih gelap, karena emang jam segini tuh baru selesai subuh deh. Ya jadi ini kan Singapura ini karena sama Malaysia itu agak beda ya. Dia itu harusnya kalau menurut kaidah GMT dia tuh plus 7, tapi dia maju plus 8. Jadi kalau misalkan harusnya sih masih setengah 6 ini. Jadi kelihatan jam setengah 7 yang biasa di Indonesia udah, atau di BIB itu udah terang, dia masih gelap kayak gini. Alhamdulillah udah mandi, udah segar kembali, dan kita lihat suasana pelabuhan ya. Jam setengah 8, ini kayaknya udah persiapan mau keluar, tapi aku mau sarapan dulu. Jadwal sarapannya ini mulai dari setengah 6 sampai jam 9, dan jam 9 adalah waktu terakhir penumpang untuk keluar dari kapal ini. Oke, kita sekarang sarapan dulu teman-teman. Ini benar-benar antriannya mengular banget sampai ke dalam keluar sana teman-teman, karena saking orang pengen sarapan dulu. Anjay, safari Ramadan. Yoi. Kita lihat menu makanan hari ini di hari terakhir, di pagi hari ini ada kayak semacam bubur, lalu ada mie dan fish cake. Nah, sebelahnya ada telur goreng, lempeng, sarden, terus ada apa lagi? Nasi lemak. Wah, cocok nih. Kita ambil ini, ada ayam masak merah, ada telur asin. Ini roti-rotian. Kayak gini. Ini untuk salad mungkin ya. Nah, kalau di sebelah sini ada minuman, ada jus, lalu ada air putih, ada susu, ada kopi dan teh di sini. Jadi memanjang banget teman-teman. Ini ada apa gitu, choco chip, ini kayak Coco Crunch gitu, sereal. Ada buah segar, ada jeruk, semangka dan melon, lalu di sini ada telur, ayam masak merah lagi, nasi lemak lagi, kebanyakan nasi lemak nih teman-teman. Dan pastinya dia halal. Terus juga ada jus. Sumpah rame banget di sini. Ada scramble egg, ada bakpao, ada apa guys, semacam dimsum apa ya? Ada kayak semacam sosis sama nugget. Nih, Please no kamera kan. no kamera, this is kamera. Ini ada kacang, terus dan lain sebagainya, ada bawang goreng, ada roti, lengkap cuy. Ini vanilla saus, ini salad lagi, dan ini adalah roti-rotian. Jadi setiap hari itu menunya beda-beda. Pagi, siang, sore beda, besoknya lagi juga beda lagi teman-teman. Untuk menu makan terakhir di kapal Genting Dream ini, aku ngambil nasi lemak, telurnya 2, lalu ada ayam. Ini ada sosis ayam, ada hamburger ayam, dan ada ayam bumbu. Untuk buahnya semangka dan melon, dan ini adalah minumannya. Aku ambil susu tak campur dengan kopi. Oke, selamat makan. Yuk. Oke teman-teman, kita sekarang udah persiapan untuk turun, udah beres-beres semua, dan semua tagihan udah kelar. Tadi malam
Gak malam sih, jam 4 tadi aku tuh bayar di deck nomor 6 depan di resepsionis. Bayarnya $30 Singapura. Itu merupakan fuel surcharge. Jadi per bulan Maret, kalau nggak salah Maret 2026 ini dikenakan biaya BBM kapal teman-teman. Per orang per hari itu $15 Singapura. Kita kan 2 hari itu total 30. Terus biaya-biaya lainnya itu kayak gratuity, karena ini kan kapal pesiar, jadi mengikuti kayak kiblat di Amerika gitu, ada gratuity atau semacam kayak apa ya, tip lah ke room boy dan semua staff. Itu per orang per hari per kamar itu beda-beda. Jadi kalau misalnya kamar yang balkon gini itu $32 Singapura, berarti kemarin aku bayar sekitar $66 Singapura tambah port charge atau kayak semacam airport tax itu sekitar $62 Singapura. Itu di luar dari biaya dasar trip kapal 3 hari 2 malam di cruise ini. Jadi harganya pun juga berbeda-beda. Ada yang interior stateroom, ada yang interior with sea view, dan ada yang balkon, ada yang palace. Wah, ini juga beda-beda teman. Nah, aku akan jelasin habis ini. Yuk, kita langsung aja dulu sekarang. Pada pelayaran 2 malam Singapura ke Melaka, aku kemarin ambil yang balcony deluxe stateroom. Ada 4 harga basic dan kebetulan lagi ada promo harga spesial anniversary ke-10 Dream Cruise. Harga basicnya $329, gratuity $66, port charge $62, fuel surcharge $30 dan wifi sekitar $33. Jadi total yang aku bayarkan per orang itu $520 Singapura atau sekitar Rp7.150.000. Harga ini bisa lebih murah karena Dream Cruises lagi ada promo ulang tahun ke-10-nya, mulai dari 5,3 jutaan aja. Tersedia di berbagai rute untuk keberangkatan April 2026 hingga April 2027. Langsung aja kalian booking via website Star Dream Cruises. Promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026. Oke teman-teman, ini sekarang kita udah di lantai 6 habis nungguin teman-teman lainnya, dan jangan lupa untuk ngisi Singapore Travel Card. Jadi kemarin itu kan kita udah keluar dari Singapura nih, di Melaka di Malaysia. Saatnya kita ngisi lagi, nanti turun di kapal langsung masuk imigrasi Singapura lagi. Jadi selama berhari-hari ini kita keluar masuk Singapura Malaysia gitu. Thank you. Ya, udah keluar. Ya. Bisa kasih 2 minggu. Akhirnya kita sampai juga di Marina Bay Cruise Center di Singapura. Jadi kapal ini tadi tuh sadar jam 7, lalu jam 10 udah ada jadwal lagi, berangkat lagi kalau nggak salah tujuannya ke Penang teman-teman. Jadi rutenya memang lebih jauh lagi. Karena dia berangkatnya pagi nih ya, berarti lebih panjang lah intinya. Mungkin 3 hari 2 malam tapi lebih panjang lagi. Berangkatnya lebih awal teman-teman. Overall perjalanan kali ini bener-bener seru sama teman-teman. Kita bisa asik-asik sampai aku tuh untuk ngerekam mengabadikan aja kadang lupa saking asiknya berada di kapal pesiar ini. Jadi waktu 3 hari 2 malam bener-bener ngepres banget, harusnya bisa lebih lama lagi dan sibuk banget, banyak aktivitas yang harus dicoba. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video perjalanan kali ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.